pernah denger apa itu kuburan Doro? Kuburan Doro. Oh iya itu di pinggir jalan seperti ada pohon-pohon besar itu. Ada yang mengatakan kuburan Doro itu makamnya Mbah Joyo Kusumo. The grass ain't green on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Nah, kembali ke ceritanya tadi ya. Dari Nderangin istirahat balik nang rancangan. Balik ngaler. Balik ngalor. Niatnya mungkin balik ngalor iku mau musyawarah lagi mbek ngerancangan tadi. Ya. Nah, terus lewat sini, lewat Aru-Aru, terus beliau dan rombongan itu berjalan agak ke barat. Nah, di situ banyak sekali hewan-hewan. Nah, di situ ya apa itu namanya? Banyak sekali singa. Nah, singa. Ngerti singa loh? Nggih. Nah, namanya kan juga alas kan. Nggih, alas. Zaman dhisik, Kang. Nggih. Ya adalah. Makanya daerah tersebut dinamakan oleh Mbah Joyo Kusumo itu Jalan Singonolo. Bukan dusun karena mungkin dinamakan Jalan Singonolo itu paling mergo nggih liwatan tok. Oh, jadi untuk tempat berjalannya singa. Mungkin bukan berjalannya singa tapi Mbah Joyo Kusumo dari Nderangin mlaku nang rancangan ilalah di tengah jalan enek singa iku. Akhirnya daerah tersebut dinamakan Jalan Singonolo. Kalau sekarang itu iki dalanan arah nang Keranggan bulak-bulak. Oh niku. Nah itu dinamakan daerah Singonolo. Lah wong biyen ngono kuwi kaya kendel men nyebutan singa ya Kang ya. Masalah. Oh saiki petok melinjo ya wedi kolesterol Kang ya. Zaman biyen singa dilewati ya Kang ya. Gak usah wedi melinjo saiki. Salah. Karo corona wedi-wedi ngono. Lah nggih. Gak usah PPKM ngeten iki ya. Lah dalah. Jane gak oleh niki berarti ya. Nggih jane gak oleh. Tapi wis sak ndure jam 8 wis gak apa-apa. Mboten napa-napa. Nah, dari Singonolo balik nang Rancangan. Nek Ngerancangan itu punya inisiatif apa itu namanya? Namanya kita hidup kan pasti butuh makanan. Nggih. Pengen mangan. Punya inisiatif itu mungkin mau bangun tempat yang apa itu namanya khusus untuk persediaan bahan makanan. Ben mendino iki gak bingung siklus kehidupan. Siklus kehidupan gak mati. Nggih. Wong biyen panggah mati. Nah, di situ salah satu apa itu namanya? Salah satu rombongan itu pas waktu di Nderangin itu melihat kalau rodok ngidul maneh di daerah selatan Nderangin itu banyak sekali buah-buahan dan juga makanan-makanan Melimpah. makanan melimpah. Akhirnya apa itu namanya? Mbah Joyo Kusumo dan rombongan berangkat Nderangin bablas nang ngidul. Ternyata memang benar daerah situ banyak sekali bahan makanan, banyak sekali buah-buahan yang mana itu bisa untuk keperluan sehari-hari. Gemah ripah loh Cinawi. Dalam alam itu. Nah, akhirnya daerah tersebut dijenengi Kebon Agung. Kebon sing agung, makane iki mau kebon niku yes kebonan. Nggih, kebonan alas. Diarani agung mergo akeh nggih panganan melimpah. Makane wong Bon Agung kok akeh sing lemu-lemu. Nggih, enten kathah. Beda karo loran itu biasanya rada guru-guru itu. Mungkin di Ibnu PP ya ngono paling sing daerah Bon Agungan iki awake rada berisisi ya. Nggih.
Beda lek karo lorang. Kalah kan. Pemenang derangin paling angin-angin ya rada kuru-kuru ngono paling ngetan. Nggih. Biasane bengi kademen gitu. Oh, paling. Nah, dari Bonagung balik ngalor nang Ngasem, teko Ngasem ngidul. Yalah iku di daerah tersebut itu banyak air yang melimpah. Nah, air itu sampai ember. Seperti banjir itu. Heeh. Cekungan. Hampir seperti banjir. Mungkin ya, tapi kan Mungkin. untuk pastinya kita juga nggak tahu. Tapi dari ceritanya tetangga saya itu gitu. Jadi daerah tersebut itu kaya kali popi lek ngarani iku banyune iku amber. Nah, lek ngarani tanggoku ambere iku wong Jawa mbiyen nek ngarani iku balong. Nah, akhirnya Balong. daerah iku diarani balong. Oh, nggih Kang, balong. Dusun balong niku lek pendak musim udan, mesti banjir Kang. Asli. Bener Wes, kok. asli. Rekan-rekan Nita, rekan dan rekan Nita, siapapun yang ada di Wonojoyo, kalau melewati lampu merah itu ke timur, jika musim hujan pasti banjir itu. Airnya sangat dalam. Sampai selehernya Iya gak sampai. selehernya nganu banyak Kang. Oh iya. Selehernya bebek. Terkadang nggak sering, tapi sekarang kan irigasi terus mulai apa? Mulai enak lah. Jadi gak pati banjir. Omahku ngono balong. Oh, Aja ngono. panjenengan omahe balong nggih. Balong. Penak ditenane, omahku balong. Pase ngarepe pabrik tulang. Aduh, kok pabrik tulang Kang? Nah, kuburan. Aduh, kuburan. Heeh. Lah, Jadi totokan dalah. masuk nang kuburan lore pas. Wih, nggak takut Kang. Ya antara wedi lega ya pancen omahe kono ya pindah ya. Wah, lah nggih. Gak apa-apa. Nggih. Tapi ya seneng ae wong kene jarang nang omah. Ngoten. Oh, dari Balong ya. Dari Balong kalau diceritanya tetangga saya, nah di Balong itu enek hewan. Enek kewan itu jenenge rase. Rase itu kalau apa itu namanya? Pernah saya cari-cari rase. Rase itu musang. Tapi bener gak saya juga kurang paham. Musang. Bukannya musang itu kalau dalam bahasa Jawa itu garangan nggih Kang. Nah, garangan. Lah niku rase niku basa pundi malih niku. Paling sak ngisor Jawa. Apa gak paham. Nggih. Ya mungkin orang zaman dulu menyebutnya itu rase. Terus perkembangan zaman garangan. Garangan nggih. Garangan. Lah niku sam garangan. Banget. Pemeneh corona ngene iki Ya, wis nggih. garangan tok. Pemeneh wong lanang-lanang kuwi. Full donya garangan iki. Dan nah, di garangan Aduh, kok garangan kan? Rase, Rase betul. nggih, rase. Rase anake Rase iku lek ngarani Mbah Jayakusuma sak rombongan kuwi lek ngarani jenenge iku Jegles penjegles. Nah, pada waktu itu si Rase itu sering-sering itu ndek Balong. Tapi anak-anake itu sering berlarian ke arah selatan ngidul. Nggih. Nah, akhirnya daerah anake iku dinamai dengan nama Dusun Jegles sesuai dengan nama apa? Anaknya Kase itu. Jadi Rase pakai R bukan K. Rase. Rase. Oh, jadi anaknya Rase itu namanya Jegles. Heeh. Seperti kalau anaknya sapi itu Pedet. Nah, adalah Anaknya mungkin kambing cempe ngoten. kalau di daerah Balong kuwi enake sapi, terus anake sapi kuwi mayu ning ngidul, paling daerah kono Jenenge jenenge Pedet. Oh, nggih ngoten paham. Tapi pada waktu itu daerah tersebut daerah Balong itu
hewane rase, nah, lek ngarani anake rase iku Jekles, Jekles. akhirnya daerah kidule Balong itu jenenge Jekles. Jekles. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari pemaparan tetangga saya sih seperti itu, mulai dari pertama tadi ngerancangan, terus ngitan, pertama Jatikelar, Ngasem, terus rancangan, dari ngerancangan nang Arwaru, Drangin, terus Singonolo nang Bonagung, Balong, Jekles. Jadi pas jangkep 9. Banyak sekali ya Kang ya. Memang Wonojoyo itu Biasanya. terkenal dengan wilayah yang luas. Dulu pernah, bahkan waktu saya ikut lakmut di daerah Sumber Cangkring, desa tetangga ya Kang ya. desa tetangga. Waktu di Sumber Cangkring itu, aduh rokokku jeblok, aduh mati bisa. Pada waktu di Sumber Cangkring itu ya bukannya saya mengaku-aku ya, tapi saya pernah di situ tuh tanya-tanya sama orang-orang di daerah tersebut. Itu pas di Sumber Cangkring, dusun Babatan. Nah, dusun Babatan. Di situ itu saya tanya di salah satu warga, itu juga tokoh di daerah tersebut. Itu kan saya tanya sejarah daerah Sumber Cangkring. Ya. Nah, fokus saya di Babatan, sejarah Babatan. Beliaunya itu bercerita bahwa Babatan dan juga Sumber Cangkring itu dulunya itu juga termasuk wilayahnya Wonojoyo. Jadi yang Babat itu masih Mbah Jayakusuma itu? Iya. Nah, tapi untuk kebenarannya kan saya juga belum tahu. Saya kan cuma dapat informasi seperti itu. Toh itu juga masih satu orang yang saya tanyai. Tapi kalau melihat cerita-cerita dari orang-orang di desa-desa sebelah itu juga banyak. Saya juga pernah tanya di daerah Ngurah, katanya itu juga sama. Daerah Babatan, Sumber Cangkring, bahkan Gabru itu juga termasuk wilayahnya Wonojoyo. Kan dari pas saya cerita awal tadi kan, ya, adiknya Mbah Jayakusuma, Mbah Jayaswita, itu kan usut punya usut itu yang Babat desa Gabru. Nah, mungkin itu yang menyebabkan orang-orang berpikiran kalau zaman dulu itu mungkin masih ikut Wonojoyo. Tapi kan kita juga nggak tahu kebenarannya ya. Kan Wonojoyo sendiri satu daerah ini dinamakan Wonojoyo karena Wonojoyo itu berasal dari bahasa Jawa. Satu kesimpulan Wonojoyo itu Wono iku alas, Joyo iku kuat. Nah, mungkin dinamakan seperti itu dari Mbah Jayakusuma sendiri ya. Dari Mbah Jayakusuma sendiri, saking ombone Wonojoyo tur ya pas Babat Wonojoyo iku enggak bisa untuk satu orang. Enggak mungkin lah Mbah Jayakusuma sendirian untuk. Jadi kesimpulannya Mbah Jayakusuma itu bukan orang gemen-gemen gitu kan. Iya, ibaratnya wong dogdeng ngoten, duwe gaman lah, duwe ceklan. Ya biasa wong dhisik. Beda wong saiki. Wong saiki kan kakean tirakat. Wong biyen kan tirakate saidik tapi mandi lah. Nah, itu tadi dari yang saya dapatkan ya dari tetangga saya itu seperti itu. Tapi nanti dari teman-teman ya coba sampean gali lagi sejarah-sejarah dari Wonojoyo. Kan sekarang dusun di Wonojoyo itu sudah mulai pudar. Nama-nama seperti Balong sudah mulai hilang dari perkembangan zaman ya Kang ya. Kan sekarang kalau di pemerintahan daerah saya itu bukan Balong tapi Kerajaan Timur. Terus kidulku kuwi Kerajaan Kidul. Ngoten sakniki. Bedane. Nah, coba nanti dari teman-teman cari lagi, gali-gali informasi lagi. Kok jenenge malih Kerajaan Timur karo Kerajaan Kidul?
kok gak enek kerajaan utara, kerajaan selatan gitu. Menawa entuk cerita. Nggih. Kan mungkin kalau sama cari-cari di Bonagung, Pondok Nderangin, mereka sing rada-rada sepuh mungkin punya cerita tentang sejarahnya Wonojoyo. Nah, nanti bisa digabung-gabung nih. Nggih. Menawa iso padha lah. Gitu. Jadi total dusun di Wonojoyo itu ada 9. 9. Bintangnya NU ya Kang nggih. Cocok. Cocok bintangnya NU niku. Makanya Wonojoyo ijo. Lah nggih. Kok corona barang ijo Lah nggih to. Desa sebelah tok sing kadang-kadang rada abang. Ngoten. Abangnya yang asli duduk zona merah PDI. Oh, PDI ngono iki. Aduh. Iki rokokku apa ape taran-taran bareng. Monggo. Nggih. Los Nggih nih. pun kersane. Kula ajeng tanglet Kang. Nggih monggo. Niki kula nggih dereng semerep. Niki mitos nopo fakta, asli atau tidaknya itu saya belum tahu. Katanya itu kalau makamnya Mbah Jayakusumo itu ada 3. Apakah sepengetahuan Kang Sodik siapa tahu tentang mitos itu? Saya pernah dengar itu di warga-warga itu enek telu di Bonagung, terus depan rumah rotok-rotok itu tapi Nggih. gak ngaruh rumah apa, ngaruh rumah aspal makan. Nggih. Terus enek saya mengatakan itu di rancangan di sini. Tapi ada juga orang yang mengatakan itu makame beliau iku ndek iki Jalan Cingonolo. Sing apa iku jenenge? Pernah denger apa iku kuburan Doro? Kuburan Doro. Heeh. Oh iya itu di pinggir jalan seperti ada pohon-pohon besar itu. Nah, ada yang mengatakan kuburan Doro itu makamnya Mbah Jayakusumo, tapi untuk pastinya saya juga kurang paham. Tapi kebanyakan itu lek ngarani wong-wong makame Mbah Jayakusumo iku ndek balong depan rumah atau Kidul. Itu makame iku rada ndek tengah ku enek wit ringine gedhi terus di pageri tembok. Di tembok. Tembok. Biasanya orang-orang kebanyakan orang-orang mengatakan makamnya Mbah Jayakusumo itu di daerah itu, di situlah. Di pohon ringin Sandinge gak ada pohone ya akar ini. Nggih. Tapi pas di Sumber Cangkring Di desa tetangga. itu mereka juga mengatakan makamnya beliau itu di sana. Tapi pastinya saya juga kurang paham. Entah itu beliau wafat terus jenazahnya dikembalikan ke Solo, kan kita juga nggak tahu, Belum tahu. karena kita paling ada aja orang dadi opo-opo ya. Aduh nggih. Niku. Lah niku kan cah nom-nom sakniki bene semerep ngoten lho Kang. Kersane mboten ilang, sejarah niku penting. Mbah-mbahe ade biyen pripun ngeten iki kan nggih enten apike to Kang. Makanya nanti coba sama teman-teman gali-gali informasi lagi mengenai sejarah di Wonojoyo. Nggih. Dengan berbagai sumber-sumber yang hebat-hebat di Wonojoyo. Nggih. Menawa kowe entuk cerita-cerita sing lebih pasti lagi nah. Ya. Tapi cerita saya itu jangan diakui sebagai cerita paling benar. Kan yang namanya sejarah itu kepastiannya itu kita nggak tahu. Faktanya sendiri, bukti yang mengatakan bahwa cerita ini benar itu kan juga belum ada. Makanya nanti coba teman-teman dari DPP sing nganggur
Nggih. Nggih, ngoten Kang Sodik, kula Siap. matur suwun Sami-sami. atas kerawane panjenengan Siap. saged hadir teng podcast Ibnu PWN Uran teng Wonojoyo niki damel motivasi kalih rencang-rencang kalih rekan dan rekan Nita. Ya, oke. Dan begitu saja untuk rekan dan rekan Nita. Acara podcast kali ini saya akhiri. Sampai berjumpa lagi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.